Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat memasuki ibadah pada Minggu Advent keempat ini. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa pokok dari Warta Jemaat. Atas nama warga Jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ambil bagian dalam kebaktian Minggu hari ini. Dan apabila Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis yang ada di wilayah masing-masing dan dapat menemui sekretariat gereja. Pelayanan kebaktian. Info pelayanan kebaktian sehubungan dengan informasi penyebaran COVID-19 di area sekitar Kampung Sawah, maka Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan kebaktian Minggu secara daring atau online kembali mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tata kebaktian dan materi khotbah ibadah Minggu tetap akan disiapkan oleh Majelis Jemaat melalui link YouTube GKP Kampung Sawah. Pelaksanaan kebaktian rumah tangga atau KRT di rumah masing-masing. Semua kegiatan atau kebaktian kategorial dan non-kategorial dihentikan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kegiatan pelayanan khusus untuk kebaktian pelepasan dan pemakaman, penggalian liang lahat tetap dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada dan berkoordinasi dengan pihak keluarga atau komisi terkait. Bagi anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur, termasuk persembahan bulanan, iuran KPKP, partisipasi untuk lahan parkir dan lain-lain, dapat dihimpun dan diserahkan melalui majelis koordinator wilayah masing-masing. Atau persembahan dapat juga ditransfer ke rekening GKP Kampung Sawah. Untuk rekening Bapak Ibu bisa melihat di lembar Warta Jemaat. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan konseling atau dalam keadaan khusus, dapat menghubungi majelis jemaat di wilayah masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William dan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang bertugas pada minggu ini, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun. Perjamuan Kudus daring atau online akhir tahun 2020. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum mereda, Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah memutuskan untuk mengadakan perjamuan kudus akhir tahun via daring atau online pada Kamis 31 Desember 2020 mulai pukul 16 dan pukul 19. Untuk media bisa dilihat dalam YouTube GKP Kampung Sawah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang hendak mengikuti perjamuan kudus akhir tahun, diharapkan dapat mendaftarkan diri kepada penatua di wilayah masing-masing agar dapat dibagikan roti dan anggur. Untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang, dan sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ada baiknya kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa kepada Tuhan. Komisi Diakonia Pendidikan dan Sosial, Natal Diakonia. Dalam rangka Natal Diakonia, Komdiksos memberikan dana kasih kepada para penerima diakonia pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bingkisan Natal atau dana kasih diberikan dalam bentuk uang diantar langsung kepada penerima diakonia. Untuk kegiatan rangkaian Natal dan Tahun Baru ini Bapak Ibu bisa melihat dalam lembar warta atau di dalam warta yang sudah dikirim oleh majelis di wilayah masing-masing. Ucapan bela sungkawa. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Ibu Irianti Nensia, anggota jemaat wilayah 2 dalam usia 53 tahun.
meninggal dunia pada hari Senin 14 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 15 Desember 2020 di TPU Jatisari, Jati Asih, Bekasi. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Teriring doa, kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GKP Kampung Sawah menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Ibu Mary Maria Talumepa, anggota jemaat GKP Pondok Melati dalam usia 48 tahun, meninggal dunia pada hari Selasa 19 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 16 Desember 2020 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Teriring doa, kiranya Tuhan Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah lahir anak kedua laki-laki dari pasangan keluarga Bapak Samuel Wanbrau dan Ibu Herjulianti, anggota jemaat wilayah 6, pada hari Kamis 17 Desember 2020. Anak terkasih diberi nama Sean Karl Del Piero Wanbrau. Majelis Jemaat dan warga jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Teriring doa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan dalam pertumbuhan anak terkasih dan berkat kekuatan serta kemampuan bagi orang tua dalam mendidik, membina dan membesarkan putranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta yang dapat disampaikan pada kebaktian minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian Minggu Advent keempat Gereja Kristen Pasundan. Jemaat dimohon berdiri. Minggu Advent keempat disebut Minggu Rorate Kuli, yang berarti, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas. Yeremia 45 ayatnya yang ke-8. Pada minggu ini, kita mengingat bagaimana Allah menyatakan perbuatannya yang membela dan membebaskan kita melalui kedatangan Sang Mesias. Kita beroleh damai sejahtera Allah dan bersama diajak untuk memiliki ketaatan seperti Maria sebagai pribadi yang terlibat dalam karya keselamatan Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan dan prosesi masuk para pelayan kebaktian dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 84 ayat yang pertama dan kedua. Sa
Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian Minggu Advent keempat saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangimu dan memberimu damai sejahtera. Demikian juga bagimu, terpujilah Kristus. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Advent keempat ini bertema Meneladan Maria yang Taat, dengan nas pembimbing diambil dari Injil Lukas, pasal yang pertama ayat yang ke-38 demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita memuji dari Kidung Jemaat 446 ayat pertama dan kedua. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Allah, kami seringkali menyimpang dari jalan-Mu. Ketika pergumulan berat mendera, kami mudah mengingkari janji kami untuk taat dan setia. Jalan yang Kau tunjukkan sering kami abaikan, dan kami memilih jalan mudah yang menurut kami menguntungkan. Yang tersisa kini hanya rasa sesal dan malu. Kuasailah hati dan pikiran kami, dalam iman kepadamu kami berseru. Tuhan. Kita merespon dari Kidung Jemaat 25 ayat pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah pengampunan bagi setiap kita yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayat pertama sampai kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 19. Mazmur 89 ayat 1 sampai 19. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecokakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan raham seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa. Kuat tangan-Mu dan tinggi kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 48. Terus
jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam memasuki minggu Advent keempat saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan dalam ibadah kami juga, kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi hidup kami untuk menapaki hari-hari kami ke depan. Tolong kami, bantu kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Maranatha. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita bersama-sama kembali beribadah dalam memasuki minggu Advent keempat. Dan saat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama juga hendak memasuki minggu terakhir di minggu Advent keempat, di mana sebentar lagi juga kita akan bersama-sama menyambut sukacita Natal. Dan di dalamnya kita pun dapat merefleksikan makna kelahiran Kristus. Namun sebelum kita memasuki minggu Natal, kita bersama-sama memasuki minggu Advent keempat, di mana saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
kita mau bersama-sama merefleksikan satu tokoh yang juga dianggap sentral dalam peristiwa kelahiran Kristus, yakni Maria. Sosok Maria, Bapak Ibu, dalam kalangan Protestan dilihat sebagai sosok media di mana Allah mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus melalui diri Maria. Kalau kita berkaca, kalau kita melihat, mungkin saja ada banyak sosok Maria di luar sana. Ada banyak sosok perawan yang mungkin saja dijadikan media oleh Allah untuk melahirkan Kristus. Tetapi sosok Maria dipilih bukan karena kebetulan, tetapi juga ini semua karena Maria pertama-tama adalah seorang tunangan dari Yusuf yang mempunyai garis keturunan Daud. Dan di samping itu juga Bapak Ibu, sosok Maria begitu rendah hati dan juga sangat taat kepada Allah. Kita membaca dalam Injil Lukas bagaimana peristiwa malaikat Gabriel yang memberikan berita kepada Maria mengenai dia yang akan mengandung Kristus. Sosok Maria di sini Bapak Ibu digambarkan ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan salam kepada Maria, Maria menjadi takut dan Maria menjadi kaget saat itu. Maria dikatakan di sini bingung dan juga dia terkejut ketika mendengar perkataan malaikat Gabriel. Tetapi malaikat Gabriel menyampaikan jangan takut. Dan disinilah Bapak Ibu yang bersama-sama kita mau refleksikan tentang sosok Maria, bahwa pertama mungkin saja kehadiran Allah entah dalam peristiwa apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita berkaca dari Maria, Allah hadir melalui malaikat Gabriel. Kita bersama-sama mau meyakini bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Allah menyapa kita. Dan kita diminta untuk tidak takut tatkala Allah menyapa kita dalam berbagai peristiwa. Peristiwa yang baik maupun yang buruk sekalipun. Karena bagi orang banyak Bapak Ibu, ketika malaikat Gabriel memberitakan bahwa Maria yang adalah seorang perawan, dia belum menikah, masih bertunangan, diberikan berita bahwa dia akan mengandung, itu merupakan berita yang tidak baik. Karena orang akan menganggap dirinya sebagai perempuan yang berzina. Tetapi justru Maria dikatakan di sini tidak takut. Pada awalnya dia memang terkejut akan kedatangan malaikat Gabriel. Dan juga berita yang disampaikan mungkin mengejutkan Maria, membuat dia takut. Tetapi pada akhirnya dia menjadi sosok yang tidak takut dan tidak gentar dalam menerima sapaan Allah itu. Kita masing-masing Bapak Ibu dalam kehidupan mungkin saja seringkali menerima sapaan Allah dalam kehidupan kita melalui berbagai peristiwa. Kita mungkin takut dan gentar ketika sapaan itu terdengar buruk bagi setiap kita. Kita mengalami berbagai peristiwa dalam hidup yang tentu tidak selalu baik-baik saja. Ada saja peristiwa-peristiwa yang tidak baik mungkin kita juga alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa Allah selalu hadir dan menyapa kita dan memberikan kekuatan. Sehingga kita diminta untuk tidak takut menerima sapaan Allah dalam setiap peristiwa. Dan yakinlah Bapak Ibu bahwa dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita, sama seperti Maria, itu semua sudah dirancangkan oleh Allah. Dan peristiwa-peristiwa itu adalah baik bagi setiap kita, tatkala kita mampu untuk merefleksikannya. Yang kedua Bapak Ibu, dari sosok Maria kita belajar untuk menerima setiap hal yang Tuhan rancangkan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan Alkitab kita Bapak Ibu di ayat 38, Maria dengan lugas mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menerima kenyataan hidup, menerima peristiwa-peristiwa yang kita alami, menerima ketetapan Tuhan dalam hidup kita, mungkinlah sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Terlebih kalau peristiwa-peristiwa itu membuat kita berat. Terlebih kalau peristiwa itu membuat beban
dalam hidup yang harus kita tanggung. Tetapi Bapak Ibu belajar dari sosok Maria menerima setiap ketetapan Allah, menerima setiap peristiwa-peristiwa hidup itu menjadi penting. Kenapa demikian? Karena dengan menerima kita mau terbuka untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita Bapak Ibu bukan hanya kita yang menjadi pemeran di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Bukan hanya kita, sutradaranya yang bisa mendirect, yang bisa mengatur jalan kehidupan kita. Dengan menerima kita mau terbuka untuk melihat bahwa Allah adalah sosok yang maha kuasa dalam memberikan setiap ketetapan hidup kita. Maka kita mau diajak untuk melihat bahwa diri kita adalah manusia yang terbatas. Dengan menerima kita mau disadarkan bahwa diri kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sehingga diri kita pun mau mengakui bahwa kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah siapa-siapa. Allah yang adalah kreator dan juga setiap pencipta dari kita. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, belajar dari kisah Maria hari ini. Tatkala menerima berita tentang dirinya yang akan mengandung Kristus, kita mau belajar bersama-sama untuk hidup menerima setiap ketetapan Allah dalam diri kita. Pertama-tama kita diajak untuk tidak takut dan tidak gentar untuk menghadapi berbagai peristiwa dan situasi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mengingat bahwa Allah akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Allah terus menyapa diri kita dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup, baik itu peristiwa-peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekalipun. Tapi ingatlah bahwa diri kita adalah manusia yang sungguh amat terbatas. Diri kita tidak dapat mengatur semua hal dalam hidup kita. Diri kita tidak bisa untuk menetapkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita untuk selalu baik-baik saja. Diri kita juga diajak untuk menerima dan taat pada ketetapan dan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka di Minggu Advent keempat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung saat ini, belum dapat kita atasi, kita bersama-sama diajak untuk menerima dengan taat peristiwa ini, di mana kita hidup harus dengan kenormalan yang baru. Kita harus menerima kondisi di mana kita saat ini mungkin tidak dapat merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pun diajak untuk menerima kondisi kalau kita misalnya hari ini ada dalam keadaan yang tidak baik karena harus berjuang melawan COVID-19 ini. Kita pun diajak untuk menerima bahwa kalau keluarga kita ada yang terinfeksi dan kita juga harus memberikan support kepada mereka. Kita pun harus menerima Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja karena pandemi yang masih terus ada saat ini. Tetapi kita diajak untuk tidak takut dan tidak gentar karena Allah punya ketetapan yang baik dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Jadilah taat dan setia untuk menjalani hidup dan menerima setiap ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meski kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi kami yakin bahwa persekutuan kami di tengah-tengah keluarga kami pun ikut mewakilkan diri kami beribadah bersekutu bersama-sama. Karena kami meyakini ya Tuhan bahwa ibadah kami ini boleh berlangsung dengan penuh hikmat dan juga ibadah kami sangat bisa mendorong kami juga untuk senantiasa bersyukur di tengah-tengah kehidupan di keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah kami bersama-sama juga hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan ada dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Budiarto, Bapak Parmena Sandang, Bapak Suherdi Mandrikin, Bapak Jemi Komalik, Bapak Alan Komalik, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesyana Harahap, Ibu Ari Andriani Lampung, Ibu Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Ani Empit, Ibu Neti Bayin, Ibu Emawati, Ibu Ana Niman, Ibu Yahna Niman, Ibu Shirley Daniati, Ibu Murnianti Rikin, Ibu Yunia Rositawati, Ibu Sardijem, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Helena Putri Narun, Saudari Jen Komalik, anak Jessica Carlisia Komalik, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Ibu Corneli Matahelu Mual, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit dan pemulihan. Tuhan yang menolong, menyertai, memberkati obat makanan, minuman, perawatan tim medis, dan juga keluarga yang merawat. Agar itu semua ya Tuhan boleh menjadi sarana pemulihan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa secara khusus bagi Opung Si Hombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Boyat Samad, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marsi Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan menopang mereka, memberikan kekuatan, memberikan semangat agar dalam masa lansia mereka boleh senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Anak cucu menantu yang merawat dan juga menopang kehidupan para orang tua kami, Tuhan juga senantiasa sertai. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang tengah berduka cita sepeninggal orang-orang yang dikasihi. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga almarhumah Ibu Irianti Nensia yang Tuhan panggil pulang pada hari Senin 14 Desember 2020 kemarin. Kami berdoa ya Tuhan bagi suami dan juga anak-anak terkasih, juga keluarga besar yang tinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Tuhan juga akan menopang kehidupan mereka dari hari ke hari sepeninggal orang yang dikasihi. Dan kami menyerahkan kehidupan keluarga besar almarhumah Ibu Irianti Nensia hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga besar almarhumah Ibu Mary Maria Talumepa yang meninggal pada hari Rabu 16 Desember yang lalu. Tuhan yang juga akan menopang setiap keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang juga akan memberikan kekuatan penghiburan sehingga dapat melalui masa-masa duka cita ini dengan pengharapan yang datang dari Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga besar almarhumah Ibu Mary Maria Talumepa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan saat ini bersuka cita bersama-sama atas kelahiran anak
Sen Carl Del Piero Wambrau, anak terkasih dari Bapak Samuel Wambrau dan Ibu Herjulianti. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang juga akan memelihara kehidupan anak Sean, dan Tuhan yang juga akan senantiasa menyertai kedua orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan juga membesarkan anak terkasih. Ibu Herjulianti dalam masa pemulihan Tuhan juga akan menyertai. Kami menyerahkan kehidupan anak terkasih dan juga keluarga Bapak Samuel Wambrau hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah pandemi yang masih terus ada. Tuhan sertai kami, berikan kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan yang akan senantiasa menopang kami dalam kehidupan kami. Anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan yang akan jaga dan Tuhan yang akan sertai. Keluarga kami, biar Tuhan yang juga akan senantiasa menyertai. Biar cinta kasih-Mu boleh terus bertumbuh di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Setiap pekerjaan dan usaha-usaha kami, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi penata layanan di Jemaat-Mu GKP Kampung Sawah menjelang perayaan Natal dan juga perjamuan kudus akhir tahun. Tuhan yang juga akan menyertai kami meskipun dalam pelayanan secara online. Tuhan yang juga akan memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu dalam beribadah. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami boleh terus beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang juga akan senantiasa menyertai kehidupan bangsa negara kami. Para pemimpin mulai dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati agar mereka boleh memimpin dengan arif dan bijak seturut dengan kehendak-Mu. Para tim medis dalam upaya penanganan COVID-19, Tuhan yang juga akan senantiasa menyertai memberkati. TNI Polri dalam upaya menjaga kedamaian di negara kami, Tuhan yang juga senantiasa menyertai dan memberkati. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Marilah kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 298 bait pertama dan kedua. Thank you.
Jemaat dimohon berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang menyatakan kasih dan kesetiaan-Nya kepada kami, di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, kini pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan pada saat ini, yakni janganlah takut untuk menghadapi berbagai peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, karena Allah senantiasa menyertai kita. Belajarlah untuk taat, untuk menerima setiap ketetapan Tuhan dalam hidup kita layaknya Maria. Bersama-sama kita menyambut NKB 154 bait pertama dan ketiga. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara untuk tetap setia menanti, menyambut kedatangan-Nya. Amin. Amin.